Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Parika Anissa dari Profesi Bidan Universitas Nasional Jakarta. Di video kali ini saya akan mempraktekkan tentang pemeriksaan fisik bayi, penyuntikan vitamin K, penyuntikan HB0, pemberian identitas, dan pemberian salep mata. Pertama yaitu pemberian identitas bayi. Dalam pemberian identitas bayi kita perhatikan gelangnya berwarna biru sesuai jenis kelaminnya yaitu laki-laki. Di gelang bayi itu terdapat nama bayi Nyonya A, kemudian tanggal lahir, kemudian alamat dan nomor registrasi. Kemudian kita pasangkan di tangan bayi ataupun kaki bayi. Kemudian kita melakukan pemeriksaan antropometri, kita akan melakukan penimbangan. Pastikan jarum berada di angka 0 dan kita berada di depan timbangan, kemudian kita taruh bayi, kemudian kita lihat timbangannya normal 2700 gram. Dan kita melakukan pemeriksaan pengukuran lingkar kepala dari atas alis kanan melewati temporalis, kemudian melewati occipitalis, kemudian temporalis, dan kembali lagi ke kepala normal 33 cm. Kemudian kita mengukur lingkar dada dari puting susu kanan melewati puting susu kiri, kemudian ke kanan, kemudian kita ukur normal 39 cm. Kemudian usahakan kita menjaga kehangatan bayi. Bagian yang tidak kita periksa kita tutup kembali. Kemudian kita lanjut mengukur nila. Nila bayi normal 11 cm. Kemudian panjang bayi kita pastikan bayi berbaring dengan lurus. Kemudian kita periksa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita luruskan. Kemudian panjangnya 50 cm. Normal. Kemudian kita lakukan pemeriksaan TTV. Kita periksa dulu denyut jantung kiri bayi bagian sebelah kiri itu normal 120 kali per menit. Kemudian kita melakukan pengecekan suhu bayi, kita letakkan di ketiak bayi, kemudian sambil menilai pernapasan bayi, kemudian tidak ada retraksi dinding dada, pernapasan normal. Kemudian kita baca suhunya 36,5 derajat Celcius normal. Lakukan pemeriksaan refleks pada bayi. Yang pertama refleks shaking. Refleks shakingnya positif karena bayi sudah bisa menyusu dengan baik. Kemudian refleks rooting, kita berikan elusan ke pipi bayi, kemudian bayi mengarah kepada elusan, maka refleks rootingnya positif. Kemudian refleks tonic neck. Tonic neck itu refleks seakan-akan bayi mengangkat kepalanya, maka refleks tonic necknya positif. Kemudian refleks palmar, kita berikan jari kita di dalam telapak tangan bayi. Jika bayi menggenggam maka refleks palmarnya positif. Kemudian refleks Babinski, kita lakukan gerakan elusan di telapak bayi dari bawah ke atas. Apabila jari-jari bayi mengipas maka refleks Babinskinya positif. Kemudian terakhir yaitu refleks Moro, seakan-akan mengagetkan bayi dengan cara menghentukkan tangan ke meja atau menarik bedong bayi, maka refleks Moronya positif. Selanjutnya kita ke pemeriksaan fisik. Di bagian kepala bersih, tidak ada lemak, kemudian tidak ada caput sukadenum ataupun sepal hematom. Kemudian kita melakukan pemeriksaan di bagian mata, bola mata ada 2, tidak ada strabismus. Kemudian di bagian hidung normal, terdapat 2 lubang hidung. Kemudian mulut tidak ada labioskisis, labiopalatoskisis. Terdapat 2 daun telinga berlubang, tidak ada pengeluaran, simetris. Kemudian di bawah muka tidak ada tanda lahir.
Kemudian di dada terdapat 2 puting susu simetris sejajar menonjol. Kemudian tangan, kedua tangan jari-jarinya lengkap, 10 tonus otot baik. Kemudian di daerah perut, tali pusat tidak ada tanda-tanda infeksi ataupun perdarahan. Kemudian bagian kaki terdapat 2 kaki normal, jari-jarinya lengkap, 10 tonus ototnya baik. Kemudian pemeriksaan genitalia terdapat testis yang sudah turun di skrotum. Kemudian terdapat 1 penis berlubang karena dia sudah BAK. Kemudian anus berlubang karena sudah BAB atau mengeluarkan mekonium. Kemudian pemeriksaan punggung bayi belakang tidak ada spina bifida. Kemudian kita melakukan pemberian salep mata, yaitu di sini menggunakan tetracycline 1%. Itu dengan cara di sklera bayi dari dalam keluar tanpa menyentuh mata bayi. Kemudian di mata sebelahnya, kemudian ditutup beberapa menit. Setelah itu kita melakukan penyuntikan Fitka di paha, sepertiga paha bagian luar dengan dosis 1 mg. Kemudian kita desinfektan terlebih dahulu dengan cara IM. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita aspirasi, baru disuntikkan. Kemudian kita dan kita melakukan penyuntikan HB0 atau HB Uniject 2 jam setelah penyuntikan Fitka. Perhatikan sebelum menyuntik kita pastikan ada bunyi klik. Kemudian ini disuntikkan secara IM di paha bagian kanan, sepertiga paha bagian luar bagian kanan. Terus kita suntik dengan cara IM, di desinfeksi dulu, terus suntik IM, kemudian langsung suntik. Sekian video dari saya, terima kasih.